1, 2, 3. Semangat pagi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, renungan pagi kita berjudul pekerjaan orang-orang yang ditebus selama milenium. Ayat renungan Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. 1, 2, 3. Minimal ada 3 hal penting yang perlu kita dengarkan pagi ini. Yang pertama, masa 1000 tahun untuk umat Tuhan. Kemarin kita sudah melihat bahwa masa 1000 tahun disitulah iblis dibelenggu. Iblis tidak ada hubungan dengan siapapun, tidak melakukan apapun di mana di dunia yang sudah rusak ini. Sedangkan umat-umat Tuhan, masa 1000 tahun bagi umat-umat Tuhan, mereka terangkat naik ke atas kerajaan surga. Hari itu adalah hari di mana Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahan mereka. Hari-hari selama 1000 tahun itu adalah hari-hari di mana umat-umat Tuhan akan memerintah sebagai raja dan imam-imam bersama dengan Tuhan. Yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara punya waktu, usahakan untuk baca ayat ini. Inilah apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Di masa 1000 tahun inilah, di masa di mana masa 1000 tahun ini dimulai pada kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua. Inilah masa 1000 tahun, masa di mana umat-umat Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahan. Masa di mana umat-umat Tuhan, seperti yang dituliskan oleh Paulus, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Mereka akan bersekutu bersama dengan Yesus Kristus. Mereka menghakimi orang-orang fasik, membandingkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan mereka dengan buku peraturan Alkitab, dan memutuskan setiap kasus sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Luar biasa. Masa 1000 tahun bagi umat-umat Tuhan adalah masa di mana setiap pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab. Setiap hal ketika kita di atas dunia ini kita pertanyakan dan tidak menemukan jawaban, akan diberitahukan jawabannya kepada kita semua. Yang ketiga, kebangkitan kedua. Mungkin saudara-saudara bingung, apa ini kebangkitan kedua? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus datang ke dunia ini, itulah kebangkitan pertama, di mana umat-umat Tuhan di sepanjang masa, dari zaman Adam sampai zaman ketika Yesus datang itu. Waktu ketika Yesus datang, umat-umat Tuhan akan bangkit. Yang sudah meninggal, yang sudah beristirahat dalam Tuhan, itulah kebangkitan yang pertama. Kita berdoa, semoga kekasih-kekasih kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita akan masuk dalam kebangkitan yang pertama. Mereka akan diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita pun, kalau mungkin kita akan beristirahat dalam Tuhan kelak, pastikan kita harus setia dalam Tuhan, sehingga kita akan termasuk dalam kebangkitan yang pertama ketika Yesus datang. Setelah itu dimulailah masa 1000 tahun, di mana iblis dirantai, umat Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan semasa 1000 tahun itu diakhiri dengan kebangkitan yang kedua. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan masuk kepada kebangkitan kedua. Kenapa? Kebangkitan kedua ini di akhir masa 1000 tahun adalah kebangkitan untuk orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak menerima kebenaran firman, orang-orang yang menolak keselamatan daripada Yesus Kristus. Mereka dibangkitkan untuk dihukum bersama dengan iblis, si ular tua itu. Itulah kebangkitan yang kedua. 1, 2, 3. Pagi ini kita diingatkan, masa 1000 tahun bagi umat-umat Tuhan adalah masa kemenangan, di mana diakhiri
kesakitan dan kegelisahan kita, di mana kita akan menjadi raja dan imam bersama-sama dengan Yesus Kristus, di mana sesuai 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3, orang-orang kudus akan menghakimi dunia, di mana setiap pertanyaan akan dijawab, semuanya menjadi terang benderang. Dan pastikan saudara-saudara, kita tetap setia dalam Tuhan, karena kita akan dan harus masuk kepada kebangkitan yang pertama. Kita harus, kalau masih hidup, diubahkan agar masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan ikut dalam kebangkitan yang kedua, karena itu adalah kebangkitan orang-orang jahat, orang-orang fasik yang dibangkitkan untuk dihukum. Semangat pagi, selamat pagi, tetap setia. Tuhan memberkati.